SMK Negeri 1 Gunung Sindur berada di Jalan SMP 3 Gunung Sindur, Desa Rawakalong, Kecamatan Gunung Sindur, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. SMK Negeri 1 Gunung Sindur memiliki 5 kompetensi keahlian, yaitu teknik pemesinan, teknik kendaraan ringan, teknik elektronika industri, teknik komputer dan jaringan, dan multimedia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam PPG 2022. Izinkanlah saya memperkenalkan diri. Nama saya Didi Suryadi SPD, asal sekolah SMK Negeri 1 Gunung Sindur, guru mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 11. Hari ini saya akan sajikan sebuah video pembelajaran untuk kegiatan atau tugas PPL Aksi 2 LPTK Universitas Pakuan, Bogor. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Bagaimana kabarnya semua? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah kalau kalian baik-baik saja. Pada kali ini kita bisa bertemu kembali, bisa berjumpa kembali pada pembelajaran bahasa Indonesia. Mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran ini, alangkah baiknya kita memulai dengan pembacaan berdoa, saling mendoakan satu sama lain. Baik saya mendoakan kalian, kalian juga mendoakan saya. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan kealafian oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk memimpin doa kepada ketua kelas, saya persilahkan untuk memimpin doa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada berapa jumlah siswanya? 34 ya? Ah, 34. Ada yang tidak masuk hari ini? Oh, ada. Siapa yang nggak masuk hari ini? Ananda Noval. Oke. Sakit atau apa? Oke. Sisanya mungkin ada yang mengikuti kegiatan ya. Jadi tinggal beberapa siswa yang ada di sini. Oke. Hal sekecil apapun itu janganlah dianggap remeh, termasuk dalam hal belajar. Karena sukses tidak akan diberikan begitu saja kepada orang yang malas. Sukses itu harus diperjuangkan. Memperjuangkannya dengan cara menciptakan kondisi belajar yang baik, mengatur waktu belajar dengan tepat, serta menyelesaikan segala tugas-tugas dan pekerjaan dengan cepat. Karena belajar memperluas wawasan tentang ilmu pengetahuan. Seperti yang dikatakan oleh Mahatma Gandhi, hiduplah seolah engkau mati besok, belajarlah seolah engkau hidup selamanya. Umur seseorang tak ada yang tahu. Coba menggunakan Chrome. Nah, coba klik tautan ini, link barcode ini. Nah, dari jauh seperti bisa ya, dari penduduk kalian masing-masing. Coba kerjakan. Oke, lihat ke depan. Oke, seperti yang kita ketahui, ceramah. Pernah mendengar kata-kata ceramah? Masih ingat apa itu ceramah? Nah, ceramah itu adalah teks, karena teks ceramah itu adalah tulisan yang berisi pemberitahuan atau penyampaian informasi. Biasanya informasi apa yang ada dalam ceramah? Keagamaan. Terus selain dengar kata-kata ceramah, keagamaan, nah dia terus organisasi. Atau kalau bahasa ceramah itu apa sih selain menyampaikan sebuah keagamaan? Nasihat. Pernah dengar di rumah ada kata-kata ibu kok ceramah mulu? Itu kan nasihat. Bukan. Ceramah pertama itu adalah pertama kali digunakan kata ceramah adalah bagi orang yang ahli dalam bidang masing-masing biasanya sering mengucapkan kata
ceramah. Orang menyampaikan ceramah adalah bisa mubalik, bisa ustadz, bisa guru, bisa orang tua, karena yang sudah mengetahui bidang. Jadi tidak, pokok itu ceramah itu bukan hanya sebatas agama, bukan, tapi orang yang ahli dalam bidang tertentu biasanya menyampaikan sebuah informasi atau nasihat kepada halayak umum. Dalam ceramah itu, yang kemarin itu terbagi menjadi 3. Ada ceramah, ada pidato, ada khutbah. Ceramah menyampaikan sebuah informasi. Pidato menyampaikan gagasan, menyampaikan pendapat di depan orang banyak. Pendapat apa? Pendapat yang condong ke persuasif, mengajak orang untuk berbuat sesuatu. Contoh di mana? Di sekolah. Oke, coba di Chrome lagi, dibuka di Chrome. Sambil saya berikan tugasnya. Ini sama yang ini. Nanti kalian cukup presentasikan dibagi 2, ada yang struktur, ada yang ke bahasa. Pilihlah salah satu dari teman kelompok untuk berbicara di depan untuk menyampaikan presentasinya. Cukup misalnya kalau struktur. Nah, dari judulnya adalah misalnya pentingnya pendidikan. Struktur yang pertama kan ada 3, pembuka, isi, dan penutup. Buktinya mana? Kalau itu isi, baca, cari di situ. Misalnya isi situ, misalnya di teksnya penutup, pembuka, misalnya dari pembuka assalamualaikum sampai di mana. Nah, tulis di situ ya, di LKPD kalian masing-masing. Nah, yang lainnya tolong kerjakan satu, tulis pidato. Salah ya? Apa? Pesan untuk generasi muda, tapi ini yang ini. Nah, kerjakan, nanti kalian buat video, kirim ke saya. Ini yang buat individunya, buat sebuah teks pidato. Tapi nggak harus sekarang, pada pertemuan yang akan datang. Yang pribadi, yang sekarang cukup kerjakan kelompok saja. Ini ya teksnya. Nah, sama kan? Pendidikan pada anak sekolah. Ini pesan untuk generasi muda. Dari sekian bagian, mana itu pembuka? Isi misal di sini. Pembukaan pesan untuk generasi muda. Apa yang pembuka itu yang mana? Tulis di sini. Kolom ini. Mana isi? Di sini. Mana penutup? Penutup itu berisikan amanat atau kesimpulan atau salam penutup. Cari contohnya seperti itu. Nah, sekarang adalah presentasi di depan dari 4 kelompok. Judulnya tadi kan 2 ya, pendidikan dan pesan. Nah ya, seperti itu. Nah, cukup satu kelompok dari satu judulnya nanti 2 kelompok boleh sama. Tinggal bedanya satu kelompok membahas tentang struktur, kelompok yang lain membahas tentang kebahasaannya. Saya dari kelompok 1 ingin membacakan hasil dari kerja kelompok kami.
Untuk kebahasaan yang pertama adalah kata ganti orang pertama, yaitu selamat muda. Contohnya, selamat pagi generasi muda berkualitas Indonesia. Mari kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena kita bisa berada di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Jadi kata ganti orang pertama yang jamaah adalah kita. Kemudian selanjutnya adalah izinkan saya menyampaikan beberapa patah kata bagi saudara sekalian yang terutama masih duduk di bangku sekolah menengah. Jadi untuk kata ganti orang pertamanya pada contoh tadi adalah saya. Yang kedua adalah kata ganti orang kedua. Contohnya, apakah teman-teman merasa minder karena berada di lingkungan yang penuh orang berpengaruh? Mungkin teman-teman memiliki idola yang sukses dan berhasil melakukan banyak pencapaian. Nah, untuk kata ganti orang kedua pada teks tadi adalah teman-teman. Kemudian adalah kata sambung sebab akibat. Jika waktu tersebut dimanfaatkan secara baik, kesuksesan akan semakin dekat dengan kita. Sesekali teman-teman bisa memanfaatkan media sosial untuk mencari ide dan melihat peluang pasar. Untuk kata sambung sebab akibat adalah untuk mencari dan kesuksesan akan. Kemudian kata sambung temporal, yaitu carilah mentor yang sesuai dengan bidang teman-teman dan jangan berhenti sekalipun gagal ketika mencoba. Untuk kata sambung temporal adalah dan. Kemudian untuk kata-kata teknis, contohnya setiap dari kita memiliki potensi untuk sukses dan berkontribusi pada negeri melalui cara apapun. Maksimalkan potensi tersebut dengan memilih lingkungan yang tepat. Untuk kata-kata teknis adalah potensi berkontribusi pada negeri. Kemudian kata-kata mental, apakah teman-teman merasa minder karena berada di lingkungan yang orang berpengaruh? Mungkin teman-teman memiliki idola sukses yang sukses dan berhasil melakukan banyak pencapaian. Untuk kata-kata mentalnya adalah merasa minder. Kemudian untuk kata-kata persuasif, carilah mentor yang sesuai dengan bidang teman-teman dan jangan berhenti belajar sekalipun gagal ketika mencoba. Kata-katanya adalah carilah. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, silakan duduk. Terima kasih. Kita berikan tepuk tangan. Oke, yang terakhir saya minta untuk memberikan kesimpulan saja. Nah, apa yang kalian dapatkan dari pembelajaran kali ini? Ayo, sebelum kita mengerjakan pasca tes yang terakhir, siapa? Silakan. Ya. Saya dapat memahami dan mengetahui dari teks ceramah dan Oke, terima kasih dari perwakilan kelompok 4. Jadi bahwasanya dikuatkan kembali oleh saya bahwasanya pembelajaran kali ini adalah kita dapat memahami dan mengonstruksi sebuah struktur yang terbagi menjadi 3 dalam teks ceramah: pembuka, isi, dan penutup. Dan kebahasaan, ada kata ganti orang kedua, kata kalimat simpleks, kemudian kata sambung, kemudian kata teknis, dan kata-kata yang lainnya dalam sebuah teks ceramah. Nanti di rumah kalian bisa kerjakan tentang bagaimana cara menentukan atau menyusun sebuah teks ceramah atau pidato. Saya yakin kalian bisa semua. Sebelum kita akhiri, coba handphonenya dibuka kembali, coba di Chrome-nya dibuka kembali, kalian klik link soal pasca tes setelah kita belajar. Coba kerjakan 10 soal kembali. Karena sudah selesai mengerjakan latihan pasca tesnya, yang belum nanti sambil berjalan, karena kita sudah mendekati akhir dari pembelajaran, ya ini sudah selesai mengerjakan pasca tes, tadi sudah membuat ringkasan atau kesimpulan atau refleksi dari pembelajaran kali ini, ya ini bahwasanya kita dapat memahami dan menguasai bagaimana cara menganalisis sebuah teks ceramah. Oke, mudah-mudahan kalian adalah menjadi anak yang soleh dan solehah dan berbakti kepada orang tua dan selalu bisa membahagiakan orang tua. Kita akhiri pembelajaran kita kali ini dan kita akan bertemu lagi pada pertemuan selanjutnya, ya ini berkenaan dengan
teks proposal. Nanti sekitar tanggal 9 Januari kita akan bertemu kembali, beraktivitas kembali dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Saya akhiri dan terima kasih kepada kelas 11 yang sudah bisa hadir pada kali ini. Saya akhiri dan ucapkan wabil akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.